Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai modul 11, yaitu topiknya mengenai target pricing, target costing, and transfer pricing. Nah, sebelumnya kita baca soalnya dulu. PT Matras Abadi merupakan produsen kasur ternama yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Produk andalan dari perusahaan ini adalah kasur pegas atau spring bed dan kasur latex. Hingga tahun 2017, perusahaan ini hanya memiliki dua divisi utama. Kedua divisi tersebut antara lain divisi L dan divisi M. Divisi L merupakan divisi yang berspesialisasi dalam memproduksi kasur pegas, sementara divisi M merupakan divisi yang berspesialisasi dalam memproduksi kasur latex. Pada Januari 2018, PT Matras Abadi membuka dan mengoperasikan satu divisi baru, yakni divisi K. Divisi tersebut merupakan divisi yang berspesialisasi dalam memproduksi pegas. Divisi tersebut sebenarnya didirikan untuk menopang kelancaran pasokan pegas yang merupakan salah satu bahan baku produk kasur pegas. Karena sejak 5 tahun belakangan, pemasok langganan perusahaan tersebut seringkali terlambat dalam mengirimkan pesanan dari perusahaan tersebut. Namun, walaupun demikian, sejak tahun 2020, divisi tersebut mulai menjual produk pegasnya pula kepada pihak eksternal. Oke. Pertama, divisi M. Berikut adalah sejumlah informasi terkait kasur latex yang diproduksi oleh divisi M selama tahun 2020. Jumlah unit diproduksi dan dijualnya ada 60 unit, presentase markup pada biaya penuh atau full cost-nya adalah 20%, dan biaya variabel per unitnya adalah 3 juta. Pada tahun 2020, divisi M melakukan pembelian mesin baru untuk keperluan peningkatan kapasitas produksi kasur lateksnya. Harga mesin baru tersebut adalah 400 juta. Di samping itu, pada tahun tersebut, divisi tersebut berhasil mencapai tingkat pengembalian pada investasi atau rate of return on investment sebesar 18%. Oke. Pertanyaannya, pertama, hitunglah laba operasi untuk produksi kasur latex, biaya penuh per unit kasur latex, dan harga jual per unit kasur latex pada tahun 2020. Nah, ini adalah rate of return of investment sama dengan laba operasi per jumlah investasi dikali 100%. Oke, jadi kita disuruh untuk menghitung laba operasi, biaya penuh per unitnya, dan harga jualnya ya. Pertama, seperti biasa, masukin dulu informasi-informasi terkait yang dibutuhkan untuk perhitungannya. Pertama ada jumlah unit diproduksi dan dijual. Tahun 2020 itu ada 60 unit dari sini. Ada presentasi markup pada biaya penuh atau full cost 20%. Ada biaya variabel per unit sebesar 3 juta. Lalu dia bilang juga ada divisi pada tahun 2020 divisi M melakukan pembelian mesin dengan harga baru sebesar 400 juta ya. Berarti pembelian mesin 400 juta. Lalu di samping itu, divisi tersebut berhasil mencapai tingkat pengembalian pada investasi atau rate of return on investment sebesar 18%. Berarti rate of return on investment-nya 18%. Lalu jumlah unit diproduksi dan dijual tahun 2000. Oh, ini untuk soal B ya. Oke. Kita lanjut dulu untuk soal A. Berarti kan operating income-nya sama dengan jumlah kasur dijual dikalikan dengan harga belinya kan. Harga jualnya. Berarti karena kita nggak punya jumlah kasur yang dijual, kita punyanya informasi lain yang bisa menggambarkan operating income itu, yaitu rate of return on investment. Tadi soalnya rumusnya adalah laba operasi per jumlah investasi dikali 100%. Berarti dia akan menggambarkan laba operasi yang didapatkan dengan memperhitungkan jumlah investasinya. Jadi karena kita udah tahu rate of return on investment-nya 18%, sedangkan investasinya itu dalam bentuk pembelian mesin adalah 400 juta, maka operating income-nya adalah rate of return-nya 18% dikalikan dengan nilai pembelian mesinnya 400 juta. Berarti hasilnya adalah hasilnya adalah 72 juta. Kenapa deh? Ya, jadi dia tuh 72 juta, artinya adalah dari investasi sebesar 400 juta itu, pada tahun itu PT Matras Abadi atau divisi MPT Matras Abadi berhasil mengenerate operating income sebesar 72 juta gitu. Sorry ya. Nah.
Lanjut untuk operating income per unitnya berarti 72 juta dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi dan dijual tahun 2020. Oh ya, tadi tuh sebenarnya kita nggak pakai P kali Q karena kita nggak ada P-nya, bukan nggak ada kuantitasnya. Jadi operating income per unitnya adalah 72 juta dibagi 60, hasilnya 1.200.000. Nah, untuk biaya penuh per unitnya, tadi kan dikatakan persentase markup pada biaya penuh atau full cost-nya adalah 20%. Berarti cara ngitung biaya penuh per unitnya adalah operating income per unit dibagi 20% atau dibagi persentase markup-nya. Hasilnya adalah 6 juta. Artinya biaya penuh yang dibutuhkan untuk memproduksi tiap unit kasurnya itu adalah 6 juta. Nah, berarti harga jualnya adalah biaya penuhnya ditambah dengan operating income-nya atau keuntungan yang didapat dari setiap penjualan unitnya. Hasilnya adalah 7.200.000. 6 juta ditambah 1.200.000. Lanjut ke ini udah ngerekam kan ini. Udah. Lanjut ke soal B. Pada tahun 2021, divisi tersebut merasa bahwa dirinya hanya mampu menjual kasur latex sebanyak 50 unit pada tingkat harga yang sama dengan tahun 2020. Beliau telah mengidentifikasi bahwa 60 juta pada biaya tetap dapat dihilangkan atau dieliminasi. Jika beliau tetap ingin mempertahankan markup sebesar 20% dari biaya penuh, hitunglah target biaya variabel per unit kasur latex untuk tahun 2021. Nah, untuk soal B ini kita perlu menambahkan informasi jumlah unit diproduksi dan dijual pada tahun 2021 yaitu sebesar 50 unit dan penghematan biaya yang bisa didapatkan dengan mengurangi produksinya yaitu sebesar 60 juta pada biaya tetap. Berarti untuk soal B kita kan mau nyari target biaya variabelnya. Nah, kalau pendapatannya berarti kan sama kan? Harga jual dikalikan dengan kuantitas yang akan dijual tahun 2021, yaitu 7.200.000 dikalikan dengan 50. Hasilnya adalah 360 juta. Dikurangi dengan target biaya penuhnya. Target biaya penuhnya ini didapat dari pendapatan dibagi 100% ditambah persentase markup-nya. Persentase markup-nya kan tadi 20%. Nah, berarti target biaya penuhnya itu adalah 300 juta. Dari total pendapatannya 360 juta. Jadi rate keuntungan yang kita dapat tuh 20%. Makanya untuk cari target biaya penuh, pendapatan dibagi 100% untuk biaya cost-nya itu ditambah 20% keuntungan kita. Hasilnya adalah 100%-nya itu adalah 300 juta. Nah, dikurangi dengan target total biaya tetap. Target total biaya tetap itu biaya penuh per unit dikurangin dengan biaya variabelnya. Berarti kan biaya tetap kan sisanya 6 juta kurang 3 juta berarti biaya tetapnya 3 juta dikalikan dengan jumlah unit diproduksi dan dijual di tahun 2020 yaitu sebesar 60 unit dikurangi dengan penghematan biaya tetapnya. Nah, tujuan kita melakukan perhitungan ini adalah kita mau mencari total biaya tetap yang incurred di penjualan untuk tahun 2021 ini karena kan kita sebelumnya belum dapat detail tentang berapa biaya tetap per unitnya kan. Nah, jadi untuk menghitungnya itu adalah biaya penuh per unit dari tahun lalu, tahun 2020 dikurangi dengan biaya variabel per unitnya. Dapat biaya tetap per unit dikalikan dengan jumlah unit diproduksi dan dijual tahun 2020. Itu berarti total biaya tetap di tahun 2020 kan. Dikurangin dengan penghematan biaya di tahun 2021-nya 60 juta untuk 50 unit kasur itu. Nah, berarti hasilnya penghematannya adalah 120 juta. Nah, lalu target total biaya variabelnya berarti target biaya penuh dikurangin target biaya tetap. Hasilnya adalah target total biaya variabel sebesar 180 juta. Dibagi dengan jumlah unitnya. Jumlah unitnya kan 50 kan, 50 unit yang mau diproduksi tahun 2021. Nah, berarti target biaya variabel per unitnya adalah 180 juta dibagi 50, yaitu 3.600.000 per unit. Berarti target biaya variabel per unit untuk tahun 2021 adalah 3.600.000.
Oke, soal 1 selesai. Lanjut ke soal 2, divisi K dan L. Divisi K memproduksi pegas yang akan digunakan dalam salah satu barang jadi divisi L, yaitu kasur pegas. Biaya variabel per unit untuk menghasilkan pegas tersebut adalah 500, sedangkan biaya tetap adalah 200. Pegas tersebut dijual di pasar yang sangat kompetitif dengan harga 900 per unit. Sampai sekarang, divisi L membeli produk divisi K dengan harga yang telah disepakati atau harga negosiasi sebesar 850 per unit. Tetapi karena penekanan yang berlebihan atas kesejahteraan divisi dibandingkan dengan kesejahteraan perusahaan, maka suatu metode penentuan harga transfer harus ditetapkan kembali. Ini artinya kan udah belajar kan ya sama ibunya tentang transfer pricing. Itu kan transaksi di dalam antar perusahaan, baik itu dari anak ke induk maupun induk anak, yang sebenarnya bisa menjadi media buat menambahkan income di satu perusahaan dibanding perusahaan lainnya karena ya sama-sama satu perusahaan gitu. Jadi bisa memberikan kesan bahwa satu perusahaan tuh lebih profitable padahal sebenarnya mereka ada di satu perusahaan atau satu induk perusahaan yang seharusnya income-nya atau profit-nya itu nyatu gitu. Nah, ternyata di divisi K dan L ini karena ada penekanan berlebihan atas kesejahteraan tiap divisi, jadinya perusahaannya malah nggak sejahtera atau nggak profitable. Karena itu usul yang ada adalah menambah total biaya dari pegas yang ditransfer ke divisi L sebesar 35%. Usul yang lain adalah menggunakan biaya variabel 500 per unit sebagai harga transfer. Tiap unit kasur pegas yang diproduksi oleh divisi L membutuhkan 400 unit pegas dan dijual pada harga 3 juta. Lebih lanjut, total biaya operasional lainnya untuk keperluan produksi kasur pegas adalah 1.500.000 per unit kasur pegas. Nah, soalnya instruksi yang pertama, hitunglah laba kotor per unit barang jadi untuk divisi L jika harga transfer per unit pegas ditetapkan sebesar, berarti ini pilihan-pilihan yang dapat digunakan sebagai harga transfernya. Yang pertama harga negosiasi, yang kedua biaya penuh, yang ketiga biaya plus persentase, yang keempat harga pasar, dan yang kelima biaya variabel. Oke, seperti biasa, masukin dulu informasi yang dibutuhkan. Pertama ada unit pegas per unit kasur. Tadi kan tiap unit kasur pegas membutuhkan 400 unit pegas. Berarti setiap unit kasur butuh 400 unit pegas ya. Lalu untuk harga negosiasi 850. Ini kan. Nah, sampai sekarang harga yang telah disepakati atau harga negosiasi 850. Harga pasar, pegas tersebut dijual di pasar yang sangat kompetitif dengan harga 900 per unit. Biaya variabel per unit untuk menghasilkan pegas tersebut adalah 500. Biaya tetap, sedangkan biaya tetapnya adalah 200, berarti 200. Biaya penuh berarti biaya variabel ditambah biaya tetap ya, 700. Nah, persentase tambahan biayanya tadi, usul yang ada adalah menambah total biaya dari pegas yang ditransfer ke divisi L sebesar 35%. Berarti persentase tambahan biayanya adalah 35%. Terus biaya operasional lainnya adalah 1.500.000 per unit kasur pegas dan harga jual per unit kasur pegasnya adalah 3 juta. Oke. Soal A berarti pakai harga negosiasi. Hitunglah laba kotor dengan harga negosiasi ya. Berarti harga jual per unit barang jadi divisi L-nya kan pakai harga negosiasi 850 kan. Oh enggak, harga jualnya 3 juta. Nah, untuk memproduksi kasurnya itu berarti kan butuh beli pegas kan, butuh beli pegas. Jadi kita ini butuh beli pegas dengan harga 850 harga negosiasinya. Berarti 400 dikalikan 850. Jadi biaya untuk pegasnya, biaya transfernya 340.000. Nah, ini biaya tambahannya adalah maksudnya bahan baku lainnya atau misalnya direct labor, direct material lain atau overhead yang dialokasikan ke unit itu sebesar 1.500.000. Nah, berarti COGS-nya adalah 1.500.000 ditambah 340.000. Itu 1.840. Berarti laba kotor per unitnya 3 juta dikurangin 1.840 sama dengan 1.160.000. Nah, untuk soal B, biaya penuh berarti pakai yang ini 700. Nah, sama kayak tadi harga jualnya 3 juta. Biaya transfer per unitnya berarti 700 dikalikan 400, 280.000. Ditambah biaya tambahannya 1.500.000. Hasilnya COGS sebesar
1.780.000. Nah, untuk laba kotornya berarti 3 juta dikurangin 1.780.000, hasilnya adalah 1.220.000. Lebih tinggi ya, karena harganya kan juga lebih murah kan, harga biaya transfer per unitnya. Nah, soal C, pakai biaya plus X persen ya, atau persentase tambahan. Nah, harga jual per unit barang jadi divisi L adalah 3 juta, biaya transfer per unitnya pakai biaya plus X persen, berarti ini biaya penuh ditambah 1 plus 35% dari tambahan persentasenya dikalikan dengan jumlah unit pegas per unit kasurnya. Hasilnya adalah 378.000. Nah, terus biaya tambahannya 1.500.000, hasilnya COGS-nya adalah 1.878.000. Nanti laba kotornya 1.122.000. Lebih kecil lagi ya, karena kan COGS-nya makin besar tuh dengan biaya transfer yang lebih besar lagi. Nah, lalu harga pasar tadi 900 ya per unitnya. Berarti untuk biaya transfer per unitnya jadi 900 dikalikan 400 unit. Jadinya 360.000 ditambah biaya tambahan 1.500.000, COGS-nya 1.860.000, hasilnya laba kotornya adalah 1.140.000. Nah, untuk soal E pakai harga biaya variabel. Berarti biaya variabel kan ini ya 500, berarti biaya transfernya adalah 500 dikalikan dengan 400, hasilnya 200.000 ditambah biaya tambahannya 1.500.000, hasilnya COGS-nya adalah 1.700.000, laba kotor per unitnya adalah 1.300.000. Nah, lanjut untuk soal 2. Untuk tahun 2021, divisi L berencana untuk memproduksi 2.000 unit kasur pegas dan memprediksi bahwa seluruh kasur pegas tersebut dapat terjual sepenuhnya di pasar. Sementara itu, divisi K berencana untuk memproduksi 900.000 unit pegas untuk tahun 2021 dan memprediksi bahwa seluruh pegas tersebut dapat terjual sepenuhnya pula di pasar. Divisi L dapat memenuhi kebutuhan bahan baku pegasnya melalui 2 cara, yaitu membeli pegas dari divisi K pada harga transfer atau membeli pegas dari pemasok eksternal pada harga pasar, yakni 900 per unit. Berdasarkan diskusi panjang dan alot, divisi K dan L sepakat untuk menetapkan harga transfer sebesar 850 per unit. Nih, harga negosiasinya ya. Jika diketahui bahwa tarif pajak penghasilan badan adalah 25% dan divisi K menetapkan harga jual atas produknya sebesar 1.100 per unit kepada pihak eksternal, dari perspektif PT Matras Abadi secara keseluruhan, apakah divisi L sebaiknya membeli pegas dari pemasok eksternal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pegasnya pada tahun 2021, atau sebaiknya dia memproduksi aja dari divisinya sendiri. Nah, berarti kita bikin 2 kemungkinan kan, jika membeli pegas dari divisi K dan jika membeli pegas dari pemasok eksternal. Nah, oke, berarti pertama informasi yang ada yang dibutuhkan itu adalah unit terjual divisi L 2021 kan. Jadi untuk tahun 2021 divisi L berencana memproduksi 2.000 unit kasur pegas, jadi 2.000. Pegas dibutuhkan divisi L 2021, berarti dia kan 2.000 unit kasur pegas. 1 unit kasur pegas butuh 400 pegas kan. 1 unit kasur pegas butuh 400 pegas. Berarti pegas yang dibutuhkan adalah sebesar 2.000 dikalikan 400. Tadi ini. Hasilnya adalah 800.000 ya. Unit terjual divisi K 2021-nya adalah, oh ini salah, 900.000. 900.000, ini dari sini. Divisi K berencana untuk memproduksi 900.000 unit pegas untuk tahun 2021 dan memprediksi bahwa seluruh pegas tersebut dapat terjual. Nah, harga transfernya tadi kan harga negosiasi sebesar 850, harga beli eksternalnya itu pakai harga pasar sebesar 900 per unit. Tarif PPh badan itu 25%, harga jual eksternal per unit pegas, kalau kita jual ke eksternal itu harganya sebesar Rp1.100 per unit. Oke, nah berarti kita pakai 2 skenario. Pertama kita hitung dari divisi K dan divisi L, dan 2 kemungkinan yaitu jika membeli pegas dari divisi K dan jika membeli pegas dari pemasok eksternal. Nah, untuk divisi K berarti dia kan yang memproduksi pegasnya kan.
Kalau divisi L membeli pegas dari divisi K, berarti pendapatan dia adalah dia kan memproduksi 900.000. Terus 800.000-nya itu dibeli sama divisi L. Berarti pegas yang dibutuhkan divisi L sebesar 800.000 dikalikan dengan harga transfernya, karena dia jual ke divisi L lebih murah daripada dia jual ke luar kan, yaitu dikali 850 ditambah dengan unit terjual di divisi K kan secara total 900.000. Berarti karena 800.000-nya udah terjual ke divisi L, sisanya 100.000 yang bisa dia jual keluar. Nah, berarti 100.000, 900 dikurangin 800.000, dikalikan dengan harga penjualan keluar, harga jual eksternal, yaitu 1.100. Nah, hasilnya pendapatannya adalah 790 juta. Dikurangin dengan biaya variabelnya. Biaya variabelnya itu berarti dia produksi 900.000 dikalikan dengan 500 per unit pegas. Nah, biaya tetapnya adalah per unitnya tadi 900.000, jumlah unit yang diproduksi pegasnya, dikalikan dengan biaya tetapnya 200. Nah, lanjut. Laba operasionalnya berarti pendapatan dikurang biaya variabel dan biaya tetap. Hasilnya adalah 160 juta. Beban pajaknya tadi tax rate dikali laba operasional, berarti 25% dikalikan 160 juta ya. Hasilnya adalah 40 juta. Berarti laba bersihnya adalah laba operasional dikurangi beban pajak 120 juta. Nah, lalu kita lihat dari divisi L-nya. Divisi L berarti pendapatannya dia berhasil jual 2.000 kasur kan. 2.000 dikalikan harga jualnya yaitu 3 juta. Nah, itu 6 miliar. Biaya pembelian pegasnya dia beli dari divisi K seharga 850 kan. Sebanyak 800.000 unit. Berarti 800.000 dikali 850 680 juta ya. Itu dia beli dari situ. Terus biaya operasional lainnya itu jumlah unit kasur 2.000 dikalikan dengan biaya operasional lainnya per unit 1.500.000. 3 juta, berarti laba operasionalnya adalah pendapatan dikurangin biaya pembelian pegas dan biaya operasional lainnya. COGS-nya adalah yaitu sebesar 2,32 miliar. Nah, beban pajaknya tinggal dikaliin aja sama tax rate-nya untuk laba operasional, berarti 25% dikali 2,32 miliar, hasilnya 580 juta. Dapat laba bersihnya, laba operasional dikurang beban pajak sebesar 1,74 miliar. Nah, berarti total laba bersihnya adalah 120 juta ditambah 1,74 miliar ya. Hasilnya 1,86 miliar. Itu kalau pakai skenario 1, yaitu jika membeli pegas dari divisi K. Nah, kalau divisi L membeli pegas dari pemasok eksternal, maka berarti pendapatan dari divisi K adalah dia menjual seluruhnya ke eksternal ya, dengan harga 1.100, berarti 900.000 dikali 1.100, 990 juta. Dikurangi biaya variabelnya sama, karena kan 500, sama-sama memproduksi 900.000, dikalikan dengan biaya variabel 500 per unit. Biaya tetapnya juga sama, 200 per unit. Hasilnya adalah laba operasionalnya 990 juta dikurangin 450 juta dikurangin 180 juta. Jadi 360 juta ya. Ini rumusnya sum karena yang ini minus ya. Yang ini minus. Ini juga minus. Kalau kalian mau nggak pakai sum juga nggak apa-apa, tapi ya rumusnya disesuaikan aja. Nah, beban pajaknya sama kayak tadi, dikalikan 25% dari laba operasional, berarti 90 juta. Hasilnya laba bersihnya adalah 270 juta. Nah, untuk divisi L, dia menjual sama kayak kalau dia membeli pegas dari divisi K kan, karena harganya sama aja, 3 juta, produksinya sebesar 2.000 unit kasur. Lalu biaya pembelian pegasnya ini yang berbeda, karena dia akhirnya beli dari eksternal, yang harganya jauh lebih mahal daripada harga transfer kalau dia beli dari divisi K, yaitu 900 per unit. Berarti hasilnya perhitungannya adalah 900 harga beli harga beli eksternal per unit dikalikan dengan jumlah pegas yang dibutuhkan itu 800.000. Jadi 720 juta. Biaya operasional lainnya itu 2.000 kasur dikalikan dengan biaya operasional lainnya 1.500.000 per unit kasur sama dengan yang sebelumnya.
Terus berarti laba operasionalnya, pendapatan dikurang biaya-biayanya, dapat 2,28 miliar. Beban pajak sama kayak tadi, dikali 25% dari laba operasional, dapat 570 juta. Nah, berarti laba bersihnya adalah laba operasional dikurangi beban pajak, jadi 1,71 miliar ya. Nah, kalau dilihat dari sini, seakan divisi L lebih untung, profitnya lebih besar kalau dia beli dari divisi K. Tapi divisi K, kalau divisi L beli dari divisi K, malah lebih rugi. Bukan lebih rugi, tapi profitnya lebih kecil daripada kalau dia menjual pegasnya ke eksternal. Nah, karena mereka semua ada di satu perusahaan, maka menghitung profitabilitasnya itu harus disatukan. Jadi total laba bersih PT Ayu Matras, kok Ayu Matras? Salah, Matras Abadi. PT Matras Abadi itu 1,74 miliar ditambah 120 juta, hasilnya 1,86 miliar. Kalau yang ini 1,710 juta ditambah 270 juta, hasilnya adalah 1,98 miliar. Nah, berarti dengan membeli pegas dari pemasok eksternal, PT Matras Abadi itu bisa mendapatkan kenaikan laba sebesar 120 juta dibandingkan dengan apabila mereka membeli pegas dari divisi K atau divisinya sendiri. Nah, artinya keputusannya adalah PT Matras Abadi lebih baik membeli pegas dari pemasok eksternal karena mendapatkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan membeli dari divisi K. Oke, sekian untuk modul kali ini. Kalau ada yang mau bertanya boleh, silakan langsung WA aja. Selamat mengerjakan. Semoga mengerti dan ujiannya sukses. Thank you.